sampai jangan sampai itu juga berbahaya untuk siswa di sana. Cuma memang apakah itu sudah pernah diajukan ke pemerintah melalui data Dapodi, ketongan juga sendiri yang tahu, karena masuk ke data itu yang selama ini yang bisa mengaksesnya kan cuma kepala sekolah dan operator. Jadi sepertinya ada kesenjangan koordinasi dari sekolah ke pengurus pembantu cabang, pengurus pembantu cabang ke cabang ke pengurus pusat, dan itu sebenarnya menjadi masalah yang kita mau pecahkan saat ini, bahwa koordinasi dari setiap jenjang dari atas sampai di bawah itu memang harus diperbaiki, sehingga apa yang menjadi kebutuhan bersama kita bisa ketahui secara pasti. Nah, kita belum bisa punya seluruh data, misalkan saja data implementasi dana BOS, masih yayasan yang tahu, yayasan saya pernah tahu kualitas penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah yayasan yang diselenggarakan oleh kepala sekolah di sini di lapangan, itu kan juga keliru. Supaya kita bisa tahu bahwa dengan penggunaan dana BOS ini fasilitas apa yang sudah ada dibelanjakan sejak tahun-tahun 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, sehingga kita bisa mempertegas ketika penggunaan dana BOS ini baik untuk penyelenggaraan pendidikan di sana, lalu apa yang menjadi kebutuhan di sana yang bisa dibantu atau disediakan oleh pengurus pusat. Memang prioritas kami itu memang bukan soal pengadaan fasilitas saja, sebab bagi kami contoh saja di sekolah-sekolah terjauh, terpencil seperti di Manusela, memang masalah terberat adalah penyediaan guru. Kan bukan berarti kita meninggalkan, kami PPK dan GPM meninggalkan masyarakat di sana, begitu saya kan, karena ada solusi kekurangan guru dengan relawan mengajar GPM, ada relawan mengajar angkatan muda yang juga sudah didelegasikan di Seram Utara, nanti dikelola oleh pengurus cabang dan klasis Seram Utara, dan kemudian tetap berusaha untuk penyediaan guru, tenaga, orang-orang yang memang bersedia untuk mengabdi di sana. Kalau orang datang untuk paruh waktu 1-2 hari, katanya yakin bisa. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, tapi kalau orang mau mengabdi bertahun-tahun di sana, berani sih, mau sih, itu yang susah dicari. Dan selama ini kita memang mencari untuk mendelegasikan orang di sana, dan memang belum bisa dapat siapa yang bersedia untuk ditempatkan di sana dari pihak yayasan yang dibelanjakan dari anggaran pendapatan dan belanja yayasan. Dan karena itu berdasarkan hasil keputusan rapat tahunan pengurus pusat juga pengurus cabang, ditegaskan bahwa akan membangun asrama di wilayah Wahai, di pusat klasi, di pusat cabang, supaya kebutuhan pembelajaran di wilayah atas, di wilayah-wilayah tertentu, di beberapa wilayah sana, misalnya Waneo, di Manusela, di Septika kalau salah, itu semuanya bisa terfokus di satu wilayah dan pembelajaran maksimal bisa memperoleh penyediaan mereka. Jika ada satu sekolah atap, minimal bisa menjadi pusat pembelajaran di cabang itu untuk membantu bukan saja untuk proses-proses ketersediaan guru, tapi untuk layanan yang juga manusiawi, berkeadaban, layanan pembelajaran prima yang bisa disediakan. Karena rencananya bangun asrama buat siswa, juga asrama untuk guru, supaya potensi di wilayah-wilayah yang terjauh anak-anaknya bisa turun beberapa waktu untuk belajar, dan itu menjadi bagian dari solusi itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.